Mimin berani tebak, kalian pasti pernah bertemu nenek begini. Lihat pengumuman toko ada diskon spesial. Jika gagal merebut akan langsung disemprot. Jika ada gratis mencoba, maka berdiri di tengah dan merebut semuanya. Setelah habis masih berkata, mengapa nenek begitu tegas? Ternyata suaminya meninggoy karena kecanduan alkohol. Toko kue yang dijalankan mereka juga ditutup. Dia hanya mengandalkan uang pensiun setiap bulan dan hidup dalam rasa malu. Yang buat nenek marah adalah putrinya menikah dengan pria jauh dan melahirkan cucu berkulit gelap. Malam ini, nenek sedang ambil sampah dan bertemu dengan Franz tetangganya, berurusan dengan pemilik BMW. Terlihat Franz sedang memegang segopok uang. Nenek hampir saja berteriak apa yang dia lakukan dan dapatkan uang sebanyak itu. Tapi malam itu juga nenek dicari polisi, salah satunya ada menantunya. Ternyata Franz sedang transaksi narkoba, dan nenek adalah saksi transaksi itu. Mengetahui ini, nenek pun ada ide. Ambil kesempatan bertanya pada polisi, berapa keuntungannya jika jual benda itu? Polisi jawab dengan santai dan berkata, setelah tahu, mata nenek bersinar. Ternyata Franz bisa kaya dengan benda ini. Setelah itu dia setiap hari mengintai Franz. Dengan cepat nenek temukan campnya. Tapi pas di saat ini sebuah kabar buruk muncul lagi. Nenek sudah 2 tahun tak bayar uang sewa. Jadinya semua benda di rumah disita. Nenek yang tidak ada jalan hanya bisa lakukan itu. Dia mencari si abang. Alhasil nenek dikira orang sakit mental, tapi dia tidak peduli. Nenek ini sedang mengintai Franz. Dari langit turunkan kejutan untuknya. Nenek pun segera berikan ke Roy si pengedar. Alhasil Roy pun tersentuh. Jadinya dia pun mengizinkan nenek bergabung. Saat di rumah, nenek mengubah obat itu jadi potongan kecil. Tapi tak disangka benda ini sangat keras. Pisau dapur tidak bisa dipakai, gergaji juga begitu. Bahkan tali besi juga tidak bekerja. Di akhir pakai pisau Cina baru bisa. Nenek pun mengubahnya jadi seperti permen. Tapi masalah datang lagi. Permen ini bisa dijual harga berapa? Nenek pun mencari menantunya. Menantu tidak peduli, langsung beritahu nenek harga pasar. Nenek pun pergi dengan bahagia. Esoknya dia pergi ke parkiran bawah tanah, pakai kacamata dan menawarkan produknya. Halo ganteng, mau permen gak? Ini buatan rumahan dan enak loh, coba dulu satu. Tapi dia malah dikira gila. Nenek pun akhirnya keluarkan satu dan beri diskon 40%. Akhirnya dia berhasil menjual satu. Dengan cepat semua orang tahu bahwa barangnya bagus dan murmur, lalu membeli barangnya. Jadi penjualan dengan cepat bisa selesai. Roy tidak percaya melihat nenek, jadi berikan dia banyak produk. Nenek pun rasakan manisnya di awal. Karena hal baik tak berjalan lama, baru saja keluar dia bertemu polisi. Polisi yang dengar kabar langsung mengejarnya. Dia langsung menangkap nenek. Untungnya menantu datang dengan cepat. Dengan penampilan ramah dan cerdas, banyak pelanggan datang cari nenek lagi. Alhasil nenek berhasil comeback. Pakai penutup kepala, beli tas mahal. Mirip seperti wanita kaya. Temannya melihatnya kebingungan, merasa nenek sangat beruntung. Tapi hal baik tak berjalan lama. Ada orang mulai cemburu pada nenek. Beberapa preman mengepung nenek dan mencuri uang nenek. Nenek tidak tahu harus bagaimana bilang ke Roy. Dia pun dapat ide. Apakah nenek-nenek tidak boleh comeback? Nenek memotong produknya jadi kecil, lalu pakai 5 gram kulit ban, mengocok putih telur, tambahkan 500 gram tepung terigu dan gluten, lalu dibakar dalam oven. Biskuit yang lezat akhirnya tercipta. Esoknya saat dijual jadi rebutan orang. Nenek kemudian bawa uang itu ke Roy. Roy sangat tidak menyangka pada nenek. Nenek pun meminta Roy untuk tingkatkan bagiannya, seperti 50-50. Meskipun tidak begitu oke, Roy pun oke deh. Untuk hindari cemburu temannya, nenek pun ajak para pengedar ke rumahnya. Dia bertanggung jawab buat kue. Para pengedar tugasnya menjual. Uang yang didapat beri 100%. Tangan bersentuhan deal. Tapi produk sangat laku, nenek kewalahan kerja sendiri. Jadi dia ajak temannya bergabung. Karena ini nenek dapat banyak keuntungan dan hidup bahagia. Bahkan pria tetangga yang dulu merendahkannya datang ke rumah bawa bunga. Toko kue menyebar ke seluruh pelosok. Bahkan seorang bos besar temukan watak toko legendaris darinya. Bos besar sangat percaya kemampuan nenek. Lalu langsung ganti posisi si Roy dan memintanya untuk perluas pasar, misalnya menjual kue ke sekolah. Nenek memang suka uang, tapi dia juga orang yang berprinsip. Dia tidak mau merusak penerus bangsa. Jadinya dia menolak permintaan bos besar, dan bos pun akhirnya marah. Dia mengutus orang untuk rusak rumah nenek. Dia juga menculik cucu si nenek untuk berjualan. Tapi bos besar tak tahu nenek orang seperti apa. Dia mengajak semua temannya dengan emosi datang ke rumah bos besar. Bos pun muncul rasa takut pada nenek, langsung memerintah untuk lepaskan cucunya. Pas di saat ini teman nenek tiba-tiba menembak. Ternyata itu pistol mainan. Bos besar pun mengikat nenek di kakak. Di saat bos besar akan habis mereka, polisi tiba-tiba datang. Ternyata menantu sudah tahu kelakuan nenek.
Jadinya diam-diam mengikutinya. Nenek pun dipenjara dengan tuduhan sebagai pengedar. Tapi yang buat orang tak sangka adalah orang-orang yang makan kue nenek tiba-tiba lakukan demo untuk membela nenek. Ditambah dengan umur nenek yang lanjut, pengadilan pun beri keringanan untuk mereka. Di akhir cerita, nenek membuka toko kue yang sebenarnya, dan pria tua tetangga jadi kakek baru si cucu.